Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, langsung saja. Yang pertama saya pandu bagaimana cara mengukur besar sudut. Yang perlu diperhatikan adalah garis tengah busur ini dan pusat busur. Caranya adalah letakkan pusat busur pada titik sudut dan garis tengah kita letakkan pada salah satu kaki sudut. Langkah berikutnya tinggal kita baca skalanya, mengukur mulai dari 0, maka kita baca skala yang di dalam. Nah, ini di sini berapa tepatnya, kita baca sampai ke paling luar. 60, 70, mendekati 70, tepatnya berapa, kita baca paling luar. Lurusnya ini sama dengan 60, ini 65, seterusnya lebih 4 strip lagi sehingga 69 derajat. Dengan cara yang kedua, bisa kalian letakkan garis tengahnya ke kaki sudut yang kedua, jadi diputar seperti ini, dan pusat busur masih tetap pada titik sudut, sehingga membacanya dari arah ini ke bawah, ya, dari arah ini ke bawah, sehingga tinggal kita baca skalanya, mengukur dari 0. Nah, kita baca tepatnya berapa, di sini kita baca kurang lebih sama dengan tadi. Latihan yang kedua kita adalah melukis sudut. Nah, bagaimana melukis sudut? Sebagai contoh, melukis sudut 65 derajat. Untuk melukis sebuah sudut, pertama kita gambar dulu salah satu kaki sudut, garis yang merupakan salah satu kaki sudut. Kemudian kita tentukan satu titik sebagai titik sudutnya nanti. Nah, misalnya ini di sini, ini sebagai titik sudutnya adalah A, sehingga pada titik A kita letakkan busur, pusat busur pada titik A dan garis tengahnya pada garis tadi. Kemudian kita baca skalanya seperti halnya mengukur 65 derajat. Nah, ini mulai dari 0 ya. Mulai dari 0, 65 derajat, antara 60 dan 70, 65 di tengah-tengah. Jadi di sini kita tarik paling luar, letaknya di sini. Kita dapatkan titik, kita tandai. Nah, kita hubungkan ke titik A. Kita dapatkan sudut yang besarnya 65 derajat. Nah, yang kedua, bagaimana untuk melukis sudut yang besarnya 125 derajat? Dengan cara sama, melukis sebuah sudut pasti kita gambar sebuah garis dulu sebagai salah satu kaki sudut. Kita ambil satu titik di sini, misalnya di titik B sebagai titik sudutnya nanti. Nah, kita letakkan busur pada titik B sehingga garis tengah pada garis tadi. Kemudian kita baca skalanya, kita ukur besarnya. Karena pada garis ini kita mulainya dari kanan, berarti mulai dari 0 ambil 125 di antara 120 dan 130, maka letaknya ada di titik ini ya, sehingga tinggal kita tarik titik tadi, standarnya tadi, ke titik B. Nah, sehingga kita dapatkan sudut yang besarnya 125 derajat. Diingat, 125 derajat adalah sudut tumbul, maka gambarnya pun ya mestinya sesuai ya, matching. 125 derajat tumbul ya garisnya, sudutnya juga tumbul. Nah, bagian kedua melukis, coba kita lukis sudut yang sama besarnya dengan
sudut yang sudah saya gambar ini. Caranya adalah untuk melukis sudut, tentu yang pertama adalah melukis garis yang merupakan kaki sudut yang pertama. Kemudian kita tentukan titik A yang nanti juga merupakan titik sudut dari sudut yang kedua. Nah, untuk mendapatkan sudut yang sama, kita lukis busur yang pusatnya di A nih, dan memotong kedua kaki sudut ini ya. Nih. Nah, perpotongannya kita beri nama di titik B dan di titik C, sehingga untuk mendapatkan sudut yang sama juga kita lukis tadi ini dari busur yang melewati titik B dan C tadi, kita pindah ke titik A yang kanan, kita lukis busur yang sama, sehingga langkah ini tanpa mengubah lebarnya ini. Nah, dengan demikian sama saja kita dapatkan titik B. Nah, bagaimana untuk mendapatkan titik C? Dengan cara kita ukur letak panjang B ke C, tetapi tidak menggunakan penggaris, hanya menggunakan jangka. Di sini ya, jarumnya kita letakkan pada titik B dan pensil kita letakkan pada titik C. Selanjutnya kita pindah ke titik B yang kanan. Berikutnya kita lukis busur yang memotong busur yang pertama tadi. Nah, perpotongan kedua busur inilah merupakan letak titik C, sehingga sudut akan kita peroleh dengan cara menghubungkan garis yang melalui titik C dan titik A. Nah, inilah sudut yang besarnya sama dengan sudut yang pertama. Nomor 3, mari kita berlatih membagi suatu sudut menjadi dua sama besar. Bagaimana caranya? Pertama, kita tentukan atau kita beri nama titik sudutnya ini dengan titik A misalnya. Nah, dari titik A kita lukis sebuah busur yang memotong kedua kaki sudut. Ini perpotongannya kita beri nama titik B dan titik C. Melalui titik B dan titik C kita lukis busur yang berada di depan sudut A ini, pusatnya di titik B. Dua busur yang sama, pusatnya di B dan di C, sehingga dari proses ini langsung ya, busur yang pertama dibuat dari titik B, kemudian langsung dipindah ke titik C. Dipindah ke titik C. Kita lukis busur yang kedua. Nah, perpotongannya ini kita beri tanda. Nah, misalnya ini titik D, sehingga garis yang kita hubungkan dari titik D ke titik A, ke titik sudut ini akan diperoleh AD membagi sudut A menjadi dua. Keempat, kita berlatih untuk melukis sudut 90 derajat. Cara pertama dengan busur, tentu sudah bisa ya. Nah, cara kedua kita gunakan jangka. Seperti nomor 3 tadi, membagi sudut, kita terapkan lagi untuk mendapatkan sudut
90 derajat dengan cara membagi dua sama sudut lurus atau sudut 180 derajat menjadi dua bagian yang sama. Langkah-langkahnya kita ikuti. Kita buat busur yang memotong kedua kaki sudut. Kita tulis perpotongannya di titik A dan di titik B. Nah, dari titik A dan di titik B kita lukis lagi dua busur yang memotong kedua yang berpotongan ya, kedua busur yang sama yang berpotongan. Jadi ini satu, langsung dipindah, jadi tidak boleh berubah ya, langsung pindah ke titik A. Nah, ini adalah perpotongan kedua busur tadi, misalnya kita beri nama titik C. Dari titik C kita hubungkan ke titik O, kita dapatkan garis yang membagi sudut 180 menjadi dua bagian yang sama. Nah, inilah kita dapatkan sudut siku-siku atau 90 derajat. Yang kiri juga 90 derajat. Yang kelima, untuk mendapatkan sudut 45. Jadi dengan cara yang sama, sudut siku-siku kita bagi jadi dua bagian yang sama besar. Langkah-langkahnya, nomor 3 kita ulangi lagi. Nah, lukislah busur yang memotong kedua kaki sudut. Nah, kebetulan ini sudah ada busur tadi yang kita lukis awal tadi, sudah ada. Nah, tidak perlu membuat lagi, cukup kita tandai saja. Ini titik perpotongannya di B. Nah, sedangkan yang di sini di titik D. Nah, dari titik B dan titik D kita lukis lagi busur yang sama di depan sudut siku-siku ini. Satu di titik B, langsung kita pindah ke titik C. Ke titik D, sehingga kedua busur berpotongan di titik E. Sehingga jika kita lukis garis yang menghubungkan titik E dengan titik O, pusat titik sudut siku-siku tadi, kita dapatkan sudut 45 derajat. Dari sudut 90 dibagi jadi dua bagian yang sama. Kita peroleh juga sudut 135. Dari mana? Ini kalau kita tarik dari sini ke kiri, nah, 180 dikurangi 45, kita dapatkan 135. Jadi ini pelurusnya 135 derajat. Keenam, kita berlatih untuk melukis sudut 60 derajat. Melukis sudut 60 derajat sama halnya seperti melukis segitiga sama sisi. Nah, untuk mendapatkan segitiga sama sisi berarti kita lukis ini satu sisi yang pertama, nah nanti sisi yang kedua, sisi yang ketiga panjangnya sama dengan sisi yang pertama, sisi AB, sehingga untuk mendapatkan sisi yang sama dengan sisi AB, cukup kita ukur dengan jangka B. Nah, jarumnya di titik B, pensil di titik A. Nah, sekarang kita buat busur yang sama yang melalui titik A, pusatnya B, dan melalui pusatnya A melalui B. Nah, ini
perpotongannya berada di titik C. Nah, inilah kita dapatkan panjang AB. Panjang AB sama dengan panjang BC. Demikian juga panjangnya AC sama dengan AB. Ini kalau kita gambar ketiga sisinya merupakan segitiga sama sisi. Nah, karena kita melukis sudut 60 derajat, kita hanya melukis sisi yang ketiga ini saja ya. Nah, kita dapatkan di sini sudutnya 60 derajat atau 120 derajat. Nah, kalau kita tarik pelurusnya ke kiri ini, nah ini sudut 180 sudah ada 60, jadi ini tinggal 120 derajat. Nah, yang terakhir, bagaimana melukis sudut 30 derajat? Tentu kalau yang terakhir ya, kita lukis sudut 30 derajat. Bagaimana caranya? Nah, tentu kalau tadi sudah bisa melukis sudut 60 derajat, tinggal sudut 60 derajat kita bagi menjadi dua bagian yang sama. Langkah-langkahnya kita ikuti. Kita lukis busur yang memotong kedua kaki sudut. Nah, ini sudah ada titik B dan C ya. Busurnya ini sudah bisa kita pakai. Tinggal kita lukis dua busur lagi di depan sudut A sehingga berpotongan. Dua busur yang sama dan berpotongan. Nah, perpotongannya di titik D, sehingga titik D kita hubungkan ke titik A, akan kita dapatkan garis yang membagi sudut A 60 derajat menjadi dua sama besar, sehingga masing-masing 30 derajat. Bagaimana yang 150? Tinggal kita buat pelurusnya saja dari AB tadi. Maka ini 30 derajat, maka yang sisi kedua besarnya 150